Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Frida selaku Kepala SMP Negeri 20, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan meskipun dalam keadaan lelah capek. Bapak Ibu, yang pertama saya berterima kasih atas kesediaan waktunya dalam membersamai kami dalam diskusi tentang CGP ya, calon guru dewan. Pada siang hari ini kita akan diskusi tentang budaya positif. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau sekiranya saya itu masih canggung karena saya belum mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Baik, saya izin berdiri ya Pak. Ya, saya izin berdiri. Saya perkenalkan diri saya dulu, kemudian nanti satu-satu ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Nama saya Arif Hamdi, CGP Angkatan 9 Kota Tangerang Selatan. Ya. Dulunya saya itu masuk Angkatan 8. Ya, ketika Angkatan 8 itu kuota untuk pengajar prakteknya kurang, maka saya parkir dulu nih selama beberapa bulan, lalu masuk ke Angkatan 9. Ya. Bapak Ibu, saya tinggal di Jalan Melati nomor 7 di Sangat Ciputat. Saya alhamdulillah sudah resmi ya di sini kemarin. Kalau nggak salah sudah 2 minggu, Bapak Ibu. Saya di sini di SMP Negeri 20, sebelumnya di SMP Negeri 1. Ya. Saya minta arahannya dalam selama saya di sini ya, mungkin saya belum banyak tahu tentang aturan budaya dan sebagainya di sekolah ini. Semoga Bapak Ibu bisa berkenan mengarahkan diri saya ketika saya belum tahu. Kemudian saya lanjutkan, ini pada kesempatan siang ini tema yang akan saya sampaikan tentang penerapan budaya positif menggunakan restitusi. Ya, melanjutkan Bu Neni, tadi saya satu tentang budaya positif keyakinan kelas. Ya, mungkin yang tadi diikutin dari sesi awal kita berfeedback ke belakang. Jadi apakah sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Beda. Beda. Bedanya di mana? Keyakinan dari diri sendiri. Kalau kesepakatan? Tekanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini ya kompak, sudah paham tentang tadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan ya, sebelum ini perkenalan ini disudahi, sebelum saya pengen tahu nih satu persatu Bapak Ibu ya, siapa namanya, guru pelajaran apa, sudah berapa lama, mungkin sebelum Jangan banyak umurnya ya. mungkin ada yang mau bertanya Bu, Pak, tentang mungkin profil saya. Jadi saya mengenalkan nama saya, sama saya CGP Angkatan 9. Angkatan 9 ini berjumlah 69 orang Bu, dari ratusan guru yang daftar, alhamdulillah yang lolos 69. Yang kemarin ada yang satu mengundurkan diri, jadi itu berkurang satu. Di dalam CGP ini pendidikannya, belajarnya kebanyakan ini ya Bu ya, mandiri. 1 bulan sekali ada lokakarya. Ya Bu, jadi pendidikannya selama 6 bulan. Nah, saya berharap di SMP 20 selain saya dan Ibu Heni yang bergabung di grup penggerak, saya juga mengajak kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini dan yang tidak berada di ruang ini, kalau mau mengembangkan potensi, membuka wawasan, itu masuk ke guru penggerak. Karena di dalam guru penggerak ya, materi-materinya, menu-menunya ibarat di dalam itu daging semua. Itu penuh nutrisi yang bergizi. Jadi saya merasakan baru 1 modul yang sudah selesai, ada 3 modul. 1 modul ada cabang-cabangnya. Saya merasakan bahwa selama ini, selama saya mengajar, ketika disamakan dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara banyak sekali yang salah saya membacakan. Nah, jadi saya berharap majunya dunia pendidikan itu ketika kita bisa mengimplementasikan bagaimana sih menjadi guru yang dicintai sama muridnya, proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik. Nah, itulah kami belajar di Guru Muda. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang perkenalan pendahuluan ini? Sudah punya istri, Pak? Enggak, dia pasalnya. Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Bisa salah nanya. Anaknya paling besar umur berapa? Jadi menantunya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah menikah, sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang anak pertama kelas 4 SD, yang anak kedua kelas TK, masih TK, TKB. Ya. Masih muda ya, Pak ya? Iya. Oh iya, ada lagi Bu pertanyaan susulan. Jadi nanya, menu dapur bersih. Menu dapur bersih tuh. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang nanya, saya minta kesediaannya untuk yang lebih akrab ya, karena untuk karena kata saya, ketika kita lebih mengenal satu sama lain, kita akan lebih akrab dan lebih cepat dalam berkomunikasinya, lebih tidak canggung. Mungkin dari sebelah kiri saya ya, mungkin dari Ibu Lilis boleh. Saya Iya. baik. Perkenalkan, nama saya Lilis, saya mengajar PJOK, saya mengajar di sini dari tahun 2013, ya kurang lebih 10 tahunan ya. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama Pak. Boleh. Perkenalkan, saya Bu Mary, saya mengajar mata pelajaran matematika. Di sini baru 1 tahun lebih. Baru 1 tahun. D3 angkatan 2 ya Bu? Iya. Barunya Bu Sakti. Bisa Bu? Oh, seangkatan ya Bu ya? Iya. Oh. Sudah? Oh iya, terima kasih Bu Nelly. Selanjutnya. Ya saya dengan Dewi, Pak. Iya. Masih yang sedih. Di sini ada BBB tuh, Saya Inggris. pecah nila. Ya di sini saya sebagai staf tata usaha dari 2012 saya sempat ngajar 1 tahun, Pak. Ngajar bahasa Inggris. Habis itu 2013 di Bisa. Enggak bisa. 2013 barengnya Bu Lilis. Ya. Oh. Teorinya. Tadinya ngajar. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya Ibu. Sosok nggak kenal. Seperjuangan. Iya. Saya Ibu Dwita, mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Kemudian saya di sini dari tahun 2020, jadi jalan 4 tahun. Ya, terima kasih. Perkenalkan. Saya Bu Tati. Alhamdulillah bergabung di SMP Negeri 20 sejak 2020, 2 tahun yang lalu karena ikut P3K. Umur Pak? Kan aku paham. Meskipun kelihatan masih muda begini, Tapi jiwa saya semangat. tapi saya sudah 2. Alhamdulillah. Insya Allah 3 tahun lagi kita pensiun. Oh iya. Iya. Siap-siap ya Pak. Iya. Kita saja, bukan kita. Oke. Saya ya. Semua. Ya, terima kasih Bu. Ayo, Berikutnya. ayo Tole. Oke, izin Pak, dengan Muhammad Fadli, saya pengajar seni budaya di SMP Negeri 20 ini, berada di kelas 8 dan kelas 9. Saya masuk di SMP Negeri 20 di tahun ini 2023, jadi berjalan di dalam 1 tahun.
Saya merasa cukup segitu. Terima kasih. Udah punya calon? Untuk surat calonnya masih. OTW ya? Iya. Baik, terima kasih. Kakinya pelanggaran itu. Terima kasih Pak Fadli. Iya. 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 Berikutnya. Begini deh. Nanti lagi bener nih. Iya. Ya, perkenalkan saya Agung Mandela. Saat ini pelajaran yang kami ngajar PPKN dengan tim baru 1 tahun juga. Cukup sekian. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya Silakan. terima kasih ngajar matematika sekolah di sini sama dengan Bu Dewi ya. 2002. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya Dita dari Tata Usaha, bekerja di sini dari tahun 2000. 2000. Rumahnya kan sebelah. Pendirinya. Ini 2021. Terima kasih Bu Dita. Ya, perkenalkan saya Deni Kristiani, rekan Pak Arif di CGP Angkatan 9 ini. Saya guru pertama yang secara resmi di SMP Negeri 20, jadi tahun 2012. Nyapu-nyapu dulu di sini, buka-buka dulu di sini. Guru pertama di sini. dapat sawah. Dapat alat seperti ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Eni dan terima kasih Pak Lili belum. Bapak. Oh iya, Pak Lili. Pak Lili. Susah ya. Susah no Bu. Pak Lili sebagai kameramen. Kameramen ya? Berarti enggak. Ya. Diperhatikan aja. Ya, Bapak Ibu. Sudah tentang budaya positif ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni tentang budaya positif. Nah, saya di sini mengenalkan saja ya. Jadi kalau di sini ini materi ini saya kutip dari semua dari LMS ya, di LMS Guru Penggerak, semuanya dari Guru Penggerak. Jadi di sini disebutkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai positif atau keyakinan universal yang didapatkan di sekolah. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan dan teladan dari para guru. Guru harus menjadi contoh positif, contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Ya. Nah, di kalimat satu ini, Bapak Ibu, bahwa budaya positif, ada budaya negatif. Nah, jadi gini, ketika kita mengharapkan anak didik kita ingin menerapkan budaya positif, itu awalnya dari diri kita sendiri. Ya, kita sebagai apa? Agen pembelajaran, ya kan? Agen perubahan. Ketika pengen mengubah anak kita memiliki budaya positif, maka dari diri kita dulu. Dari diri pendidiknya, dari diri muridnya. Ketika kita punya anak di rumah nih, misalkan kita pengen anak kita disiplin, misalkan bangun pagi, yang muslim misalkan sholatnya tepat waktu, nggak tunda-tunda, itu orang tuanya dulu mengawali. Nah, ini udah sore, ayo mandi. Anak zaman sekarang pintar, ayah udah mandi belum? Nah, karena kita nggak mengawali. Sama ketika saya mengawali mengajak anak saya ketika bangun pagi yang masih TK itu, Dek, udah subuh, Abi mau ke masjid, ikut. Jadi anak tanpa tekanan, tanpa paksa, karena kita sudah menjadi teladan bagi anak kita. Sama ketika kita punya anak di sekolah, ketika kita pengen anak kita mengikuti kita dari budaya positifnya, maka awalnya dari diri kita. Ya, contohnya tadi apa? Dari kedisiplinan. Tadi kalau diceritakan kedisiplinan dalam kebersihan, misalkan Ibu Neni kedisiplinan dalam tugas, dalam tanggung jawab. Kalau Bu Sarji kedisiplinan dalam kostum. Nah, ini kalau semuanya diaplikasikan, ini menjadi superhero ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi ketika kita mengharapkan anak didik kita, pengen didik kita dari segi positif, maka kita mengawali lebih dulu. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersembunyinya benih-benih kebudayaan dan peradaban.
tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita mengenal beliau sebagai sosok apa? Iya, pahlawan pendidikan. Lahirnya tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa lahirnya? 2 Mei. Itu saya teringat sekolah 2 Mei seputar sebelahnya UIN. 2 Mei. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini yang menjadikan dunia pendidikan itu maju. Dari tokoh pahlawan pendidikannya beliau, dari laki-laki, kalau perempuannya dari Kartini. Ya, dari 2 sosok inilah kita akan berkiblat. Dan di materi guru penggerak itu kiblatnya semuanya ke beliau, ke Ki Hajar Dewantara. Nah, kebetulan sebelum saya masuk ke guru penggerak angkatan 4 itu teman-teman saya termasuk istri saya itu udah masuk dulu. Jadi guru penggerak angkatan 4 itu guru penggerak yang terbaik menurut Kemendikbud. Jadi angkatan 1, 2, 3 itu masih percobaan. 4 ini yang 5, 6 sampai sekarang saya 9 itu tinggal nyontek doang. Bener. Tugas-tugasnya Masya Allah, Bu. Makanya kadang ada yang orang yang nggak kuat, dia mundur. Kalau mundur dia harus ACC dulu ke dinas, Pak, ke BGP, Balai Guru Penggerak. Saya mau mundur aja. Kenapa, Bu? Bu, ratusan guru bahkan ribuan daftar pada mental semua loh. Kok Ibu udah lolos 3 seleksi kok malah mundur? Jadi itu tadi bisa jadi tugas berat. Nah, memang kalau orang mau mencapai kesuksesan itu tantangannya banyak ya, Bu. Nah, itu memang berat-berat semua. Ini sini. Nah, ini saya lanjutkan. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menuntun murid agar perilaku sesuai nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan individu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita menuntun murid, itu orientasinya ya. Orientasinya itu supaya murid itu satu, beriman dan bertakwa. Ya, Pancasila dan Dasar Dharma, butir pertama pasti beriman dulu. Ya, sepintar apapun orang, sebanyak apapun prestasinya, kalau dia tidak beriman di mata Tuhan dia lewat. Gitu. Sepintar apapun orang. Nah, beriman itu apa sih komponennya? Satu, dia disiplin, dia jujur, dia bertanggung jawab, dia kooperatif, dan yang mengandung nilai-nilai kebajikan tadi yang disampaikan Bu Leni. Jadi nilai-nilai kebajikan sama dengan nilai-nilai positif. Kalau orang beriman tapi dia masih mempunyai nilai-nilai negatif, berarti imannya masih naik turun. Ya, masih naik turun. Dan itu wajar ya, karena iman itu yazid wa yanqus kalau dalam itu ya, kadang naik kadang turun. Nah, jadi gini. Pancasila Dasar Dharma pasti butir pertama adalah beriman dulu. Setelah beriman, pecahannya banyak. Oke. Saya lanjutkan. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu adanya kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga mereka bisa bergerak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah, sehingga tercipta budaya positif yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, moto dari guru penggerak itu satu, tergerak, dua, bergerak ketika menggerakkan. Ketika dia tergerak, itu sama aja dia itu dari kesadaran untuk hatinya. Setelah dia tergerak, maka dia akan bangkit, bergerak. Setelah bergerak, dia udah bergerak nih, menggerakkan lingkungan, baik rekan sejawat, muridnya, dan lingkungan semuanya. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini pendahuluan tentang budaya positif. Jadi, ketika kita mau mengharapkan anak ini kita memilih, ya kita lanjut ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi disiplin positif. Nah, sebelum saya menyampaikan disiplin positif, sebelumnya saya pengen bertanya dulu nih, dari sepengetahuan Bapak Ibu, ya coba mendefinisikan seperti apa sih makhluk disiplin positif itu? Makhluk, ya.
maksudnya pengertian definisinya itu disiplin positif itu seperti apa? Itu maksudnya. Oke. Mungkin dari ke-10 Bapak Ibu cukup 3 orang aja ya yang memberikan argumen. Oke. Biar kita nanti sama. Siapa yang lebih dulu? Yang bersedia. Oke, silakan dulu cerita. Suaranya kegiatan yang selalu online ya, waktu disiplin positif, kemudian melakukan dengan semuanya dan tertib kegiatan pada disiplin ya, waktunya juga, kemudian juga apa-apa tertib. Ya, terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan argumennya. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang bersedia berkenan memberikan argumennya? Silakan bisa. Disiplin positif itu semua hal perilaku yang baik yang bermanfaat. Yang baik dan bermanfaat. Bu, apakah yang baik itu selalu bermanfaat, Bu? Insya Allah terus bermanfaat. Baik itu bermanfaat. Baik bermanfaat. Apakah yang baik itu selalu benar, Bu? Yang baik Benar? Oh, yang silakan. baik. Contohnya begini, misalnya kita bertutur kata dengan baik, benar. Terus tepat waktu, baik. Dengan disiplin kan? Terus yang baik tidak benar apa Pak? Contohnya? Yang baik dan benar. Oke. Kasih contekan. Kita baik. Itu baik. Baik nggak benar. Perbuatan salah. Apa yang Iya, kasih contekan. Kalau orang baik tapi Membantu kan tadi baik. tidak bermanfaat. Aku tadi kan baik dan bermanfaat. Bermanfaatnya dia Manfaat bedanya bagus. Enggak, itu konotasinya bukan manfaat lagi kan merusak. Memberikan contoh-contoh itu kan merusak, berarti kan nggak baik. Bermanfaat, memberikan contoh itu baik dan bermanfaat. Tapi kalau mencontek, memberikan tapi nggak baik, karena itu merusak. Mencuri bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya mungkin, tapi kan merugikan orang. merugikan orang. Mau apa lagi Bang? Mungkin ada yang mau menanggapi tadi argumen Bu Sarji, Bapak Ibu? Mungkin Bu Siti tadi katanya positif itu yang baik dan bermanfaat. Perilaku semua perilaku yang baik, disiplin positif. Iya. Mungkin bangun pagi kali ya. Bangun Itu pagi. disiplin positif bangun pagi. Bangun Kasih pagi. positif contoh. Nah, contoh. Contoh. Kasih contoh ya kalau saya. Iya. Disiplin itu bangun pagi itu disiplin positif ya. Kalau gitu. Pengertiannya apa sih? Ya udah bangun pagi. Itu cuma contoh, pengertiannya. Pengertian. Contohnya gimana? Semua perilaku yang baik dan bermanfaat itu disiplin. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah berargumen ya. Jadi ini ya, meskipun kita capek tapi ini ya seru ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, makna disiplin positif ya. Di sini disiplin positif banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi tadi cenderung ya. Jadi ada anak. Jadi anak patuh. Besok datang jam 6:30. Anak patuh, tapi sebenarnya hatinya dia Berontak. Oke ya. Ini disebut positif. Oke. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Nah, Ibu, bagaimana sih murid yang merdeka? Nah, ini salah satu kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya. Noramu lepasing pangreh, ning uga kuat kuasa amanderit piangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau dalam
Ilmu agama itu kita itu harus bisa memerintahkan diri kita sendiri. Misalkan nih, bahwa contohnya kita bisa nggak bangun pagi. Misalkan kita tidur jam 12 malam, kita bangun jam 3 pagi, cuma 3 jam. Kalau kita sudah memerintah dengan kata niat tadi, niat insum bangun jam 3, misalkan mau kerja nih, ya, ada teman saya Bu kemarin di SMP 1 posisi di Cilenggang, rumahnya di Sunter, 2 jam Bu tiap hari. Sama Pak Algi ditanya, Bapak menikmati perjalanan kerja? Iya Pak, 2 jam Bu. Kalau ngojek pulangnya itu lebih dari 2 jam, dan dia nggak merasa terbeban. Pak, aku kok jadi ragu-ragu dengan makna disiplin positif itu. Yang banyak orang memaknai disiplin positif itu kok negatif gitu. Yang atas Bu. Yang atas. Itu disiplin bukan positif, disiplinnya aja. Disiplin aja. Ini disiplin Bu. Tanpa positif. Tanpa disiplin. Bu, kalau disiplin itu kata benda, positifnya frasanya gitu ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi Bu ya, merdeka itu tadi kita bisa memerintahkan diri sendiri. Bisa nggak? Itu contohnya teman saya bisa bangun pagi. Setiap habis sholat subuh dia langsung meluncur ke SMP 1. Itu setiap hari melakukan. Ya, itu menikmati. Saya lihat orangnya juga nggak santai enjoy itu. Guru agama itu. Itu kan saya kelas. Keluar dari itu setiap hari itu dari Sunter ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, konsep disiplin positif dan motivasi. Bu, di sini ada 5 ya yang saya angkut, yang saya kutip di LMS Kultura. Yang pertama 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua keyakinan kelas, tadi yang sudah disampaikan Bu Deni. Yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat 5 posisi kontrol. Kelima segitiga restitusi. Nah, yang mau saya angkat spesifikasi adalah yang kelima, segitiga restitusi. Ya, untuk 1, 2, 3, 4 ya, ini tidak saya paparkan. Saya mengambil yang ini. Ya, kalau dalam misalkan skripsi tesis kan pasti mengerucut ya. Nah, ini saya ambil yang kelima. Sudah pakai P kan Pak itu? Restitusi aja kan? Ya, restitusi. Gimana Bu Dewi? Dijelaskan. Iya, saya masuk tahu maksudnya. Saya tahu maksudmu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan restitusi, apakah sebelumnya pernah mendengar kata restitusi? Sebelumnya? Sering. Oke. Ada lagi? Bu Siti, apakah sudah pernah mendengar kata restitusi? Tapi lupa lagi apa artinya. Boleh Ganti rugi atau apa sih? pernah dengar ya? Oke. Ada nggak sih pernah dengar restitusi pasar itu? Distribusi. Restitusi Bu. Gimana Bu Dewi? Jelasin dong. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Sebelum masuk ke penjabaran restitusi ini, ketika ada pertanyaan ini, ketika anak atau murid, maksudnya anak kita di rumah nih ya, atau murid berarti murid kita di sekolah, melakukan pelanggaran, berbuat kesalahan, apa langkah yang mesti dilakukan oleh para orang tua dan guru? Diberi hukuman, dimaafkan, atau masa bodoh saja? Oke, coba. Sekarang saya ingin memberikan pertanyaan ini. Mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu menjawab sesuai sepengetahuan Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, ketika kita lagi ngajar nih, melihat nih ada anak bajunya dilepas kayak gini, ya kan? Atau misalkan ada anak sepatunya nggak sesuai, atau misalkan ada anak buang sampah sembarangan, kita tahu. Nah, apa yang akan kita lakukan?
diberi hukuman, dimaafkan, atau masa bodoh? Mungkin dari cerita. Ketika di kelas ada anak, kebetulan ketika sedang belajar anak itu kurang memperhatikan. Selanjutnya kan perhatian ketika kita jelaskan. Saya penasaran, saya tidak berikan hukuman, saya juga tidak memaafkan, saya juga tidak rasa bodoh. Tapi saya tanya gitu loh, apa yang melatar belakangi anak itu kenapa bertingkah laku seperti itu? Yang perhatikan, saya tanya, dia cerita panjang lebar sambil menangis. Akhirnya dia beberkan keluarganya, bahwa keluarganya dia berasal dari keluarga berkebun, bapak ibunya cerai, kemudian pisah, bapaknya nikah lagi, dia bersama ibunya, perlakuan bapaknya ketika ketemu juga tidak baik dia, ya, perlakuan kasar dan sebagainya, dia sangat kecewa. Jadi saya akhirnya setelah mendengar cerita, saya memberikan bimbingan kepada anak itu. Dan sekarang begitu bisa anak itu santun baik. Terima kasih untuk cerita Pak Ketua. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan ini jawaban. Kalau kita melihat nih ada anak kita melakukan kesalahan, kita sebagai guru kan tadi di awal ya bahwa guru itu menuntun, ya. Bagaimana kita sudah berbuat apa sih kita untuk murid kita? Jadi minimal ketika melakukan pelanggaran kita ada andil. Ya, oke. Mungkin Saya Pak. Oh ya, silakan Bu Hen. Ya, ini saya pengalaman sebagai ibu ya di rumah. Juga saya terapkan di sekolah karena saya memang tidak wali kelas, hanya guru. Jadi kalau ada anak saya misalnya melakukan satu kesalahan, saya pertama akan menanyakan tadi kenapa kamu melakukan tindakan itu tadi. Jadi seperti itu sih, saya selalu seperti itu. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun saya seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Saya tanya dulu. Kayak kemarin tuh waktu hari Jumat kemarin kan ada anak yang kena bermasalah. Itu saya tanya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ternyata itu tadi cerita di balik tindakannya itu ternyata banyak alasan yang dia seperti apa ya, mencari perhatian dan mungkin dengan berbuat hal yang mungkin di luar ini ya, di luar kontrol tadi ya, tapi dia ada alasan sendiri. Dia butuh perhatian dari teman-temannya, mungkin dengan dia jadi usir. Sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud usir, hanya minta perhatian ke teman-temannya karena latar belakang dia ternyata di rumah kurang perhatian. Jadi selalu saya tanyakan dulu apa sih yang seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Bu Juwita tadi bahwa sebenarnya di sekolah kita hampir seperti itu sih ya, yang saya tahu gitu, selalu menanyakan apa latar belakang tindakannya tadi, lalu bagaimana menurut kamu solusinya, bagaimana, seperti itu sih, biasa seperti itu. Walaupun kita ada peraturan tatip itu lebih ke arah tatip kayak atribut dan kebiasaan, tapi kalau untuk hal-hal kasus itu kita selalu seperti itu sih, perhatiannya pada anak seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nini. Tepuk tangan. Bu Juwita lagi, tepuk tangan. Oke. Tepuk tangannya, kalau udah lewat. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Silakan Bapak Ibu yang memberikan yang bersedia ini menanggapi pertanyaan. Satu lagi. Ya, bisa. Ini kasus di keluarga nih. Saya tuh sudah ada komitmen bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi ketika ada pelanggaran, saya hanya menyampaikan, misalnya sudah waktunya makan, sudah makan, itu dulu. Karena kunci utama untuk orang itu bisa tenang, apalagi kalau laki-laki itu harus kenyang dulu, baru bisa ditanya. Artinya biar emosinya meredam. Dari memang ada segi-segi dari otak katanya. Kalau laki-laki itu nomor 1 jangan ditanya dulu kalau pulang, tapi didiamkan sampai berapa menit baru kita tanya, sudah makan, setelah makan
baru kita obrolin kenapa dia terlambat atau kenapa dia menunda. Mengapa? Bukan kenapa melakukan ini. Ada apa? Begitu Pak. Terima kasih Bu. Oke. Bu Sarji, Bu Rika, ini. Nah, mungkin ibu bapak silakan mau menambahkan. Pasti kita ya selama menjadi guru pasti pernah melewati anak murid kita melakukan kesalahan. Nah, selama ini apa sih yang kita lakukan? Kita diam aja. Kalau saya dulu pernah Pak, dulu waktu setahun ngajar nih, saya jelasin apa ya, akhirnya saya merasa udah ya kan, saya diam kalau dia, akhirnya saya beri hukuman, tapi bukan hukuman apa, besok bawa poster, saya semua poster, dari situ mereka mungkin berpikir, iya ya, berarti kalau orang itu ya, dengar dari situ Pak, saya mulai hukuman Pak. Tangan buat Bu Dewi. Alhamdulillah. Nah, yang belum ya, silakan. Silakan Bu. Ya. Kebetulan di kelas saya dan kemarin pertama saya visit ya. Pertama saya udah manggil anak siswa ya. Ketika saya udah 3 kali pemanggilan, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Saya tidak memberikan hukumannya kayak cuman saya tanya penyebabnya apa sehingga dia melakukan kesalahan itu. Terus awalnya dia nggak mau senang, terus saya katakannya teman lah, akhirnya dia cerita dia waktu SD pernah dibully sebenarnya, tapi dari kalian di SD itu kasusnya itu tidak tuntas dengan guru SD-nya, jadi traumanya dibawa sampai ya pada saat di kelas 1 apa namanya PJJ kan disebut PJJ ya, dia melakukannya kan udah rumahnya dengan tangannya tuh kalau nggak ya, nah akhirnya dia cerita ya intinya dia supaya menenangkan dan kemudian dia meminjam hukumnya dan 3 kali saya panggil tidak ada perubahan karena dia mengulanginya lagi ketiga
Yang berapa dulu ya? Iya. Terima kasih Ibu Gris, tangan. Jadi kalau tadi menggunakan kata Inggris itu adalah fakta yang berbeda. Jadi ketika kita sebagai seorang pendidik, kita mendapati murid yang melakukan belajar sebenarnya dari mereka kebutuhan itu adalah kebutuhan karena kurangnya jadi mereka nggak ada yang lain terus melihat TikTok ngikutin TikTok jadikan gurunya karena nggak ada yang lain kalahnya gabus jadi ya TikTok yang diingat jadi ikutin ya, jadi saya berharap ketika kita sudah berprofesi menjadi seorang pendidik ya kita yang pernah kemarin saya sampaikan tugas seorang guru tidak hanya mengajar ada yang lebih penting yaitu belajar membaca potensi setiap anak belajar mengukur tumbuh kembangnya anak itu yang dikutip oleh Kiai Dewasa. Jadi tugas utama guru itu bukan mengajar melainkan belajar sepanjang hayat termasuk belajar membaca potensi gurunya. Misalkan nih ketika pelajaran matematika di kelas ada 40 orang ketika kita sudah ikut matematika nah ini ada 5 soal coba kalian kerjakan waktunya 20 menit ada 3 anak 5 menit sudah selesai bagaimana nih kita membimbingnya tentunya ketika ulangan berikutnya kita harus cerdas jadi 3 anak itu kemampuannya di atas rata-rata walaupun tidak maka 3 anak ini kita tambah soalnya nanti akan kita jadikan tutor ngajarin temennya nah itu jadi tugas kita adalah belajar membaca potensi anak karena tidak setiap anak itu potensinya sama ada anak yang pintarnya di matematika dia lemah di seni dia jago di seni tapi dia lemah di olahraga dan sebagainya jadi sebagai seorang pendidik orang tua kita harus terus belajar sepanjang hari lanjut oke karena kelihatan ya maaf ya nggak bisa digede nih Pak oh iya oke Bapak Ibu ini yang dirumuskan oleh Kiai Dewantara ya bahwa ada identitas gagal identitas sukses kalau kita mendapati murid kita yang melakukan kesalahan melakukan pelanggaran maka yang pertama biasanya ya mudah-mudahan di sini enggak biasanya seorang guru itu ketika melihat anaknya nih enggak sopan ya kita malah emosi mohon maaf Bapak Ibu saya pernah dapat suatu konsep kalau seorang guru sudah marahnya muncul baru guru itu nggak boleh harus mampu mengendalikan marah kalau marah kemudian diam jangan dipukul apalagi dengan kata-kata kasar karena apa sebagai guru Rasulullah SAW ketika dia dicaci maki dia tidak pernah itu dengan kelembutan bagaimana sih menjadi guru yang mencintai murid nah salah satunya adalah contohnya karena saya mendapati dulu saya pernah mengajar di SMK ada anak terlambat setengah jam jadi masuk ke 7 datang setengah 8 sama guru pikirnya kamu tulis saya berjanji tidak akan terlambat tulis 5 kali itu hukuman itu akan membekas sampai dia dewasa suatu saat dia menjadi orang besar misalkan jadi wali kota nanti dia akan teringat ini guru saya dulu menghukum saya nulis saya tidak akan terlambat 50 kali itu akan besar akan menjadi turun derajat ya, jadi sekali lagi kira-kira yang turun mencari kita ada identitas gagal yang disebut hukuman yang kedua adalah identitas sukses apa itu identitas sukses ada 2 konsekuensi sama restitusi ini identitas sukses oke pertama identitas gagal Bapak Ibu ketika kita mendapati murid lalu kita mendapati murid yang melanggar kesalahan lalu kita menghukum sesungguhnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi yang hukum dan sesuatu yang puas bagi yang hukum yang kedua hukuman itu tidak nyaman bagi umat bagi murid bahkan dia akan mengulangi cenderung
hari ini kamu terlambat. Pelajaran pertama PCO, lari 30 kali di lapangan. Besoknya, malas repot, malah kan? Bisa juga. Karena itu, ya tadi hukuman. Dan berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ya Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid yang salah lalu kita memberi hukuman, sebenarnya itu mengadili. Sebagai seorang pendidik bukan mengadili, tapi menanyai, membangkitkan dia mencari solusi kenapa dia bisa begitu, lalu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kamu terlambat kenapa? Pak, saya tuh nyari gesper loh Pak, gesper nggak ada, ternyata gesper sebagai ukuran. Pak, saya nggak bisa. Ya aku terbuka sama bukunya. Jadi jangan kamu terlambat, balik. Iya. Atau menulis saya berjanji enggak, itu yang di dalam itu tadi saya sendiri pernah waktu tiket kamu terlambat ya tidak kamu kalau sudah berbuat salah apa yang kamu lakuin bilang apa saya berjanji ya saya tanya kamu dari kamu ada jalan apa kamu nggak tahu dia ada apa ternyata dia ada dari orang tua sekali lagi kita sebagai pendidik jauhkan dari hukuman karena akan bekas dari dirinya. Yang berikutnya perilaku pasif agresif ya agresif ini kan agresif bukan orang itu sama kita ya, apalagi kita mengklaim ini kamu nih kalau di kelas tidur mulu kamu bercanda mulu itu apalagi di depan teman dia akan apa ya malu kita dipermalukan sama kita semua ya. Jadi itu yang kembali dalam LMS ini berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah ini kalau di militer mau contoh kalau di TNI Polri kalau ada anaknya apa prajuritnya melanggar dihukum sama komandannya mungkin itu berlaku karena membentuk pribadi yang tangguh nggak males nggak rela cocok tapi kalau murid jangan. Berikutnya peraturannya adalah kamu harus ini ada kata-kata ini murid atau anak membenci peraturan ya jadi ketika kesepakatan kelas kesepakatan sekolah misalkan anak-anak yang hari ini terlambat ya besok nggak boleh terlambat lagi kalau terlambat lagi kalian bersihin WC itu hukuman itu tidak didiskusikan dulu Bapak Ibu tidak diduduk dulu jadi hanya berpihak pada yang menghukum maka yang dihukum akan merasa kurang ajar masa WC kan ada hobi masa aku coba kalau mama aku tahu takutnya dia lapor mamanya dia gitu ya lanjut negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas lagi nah ini ada kalimat ada kata awas itu mengancam kalau dalam semantik ini bahasa ini ya itu ya Bu jadi saya percepat jadi gini hukuman kalau yang ditindaki sama kegiatan yang antara jauhkan kita memberikan konsekuensi atau restitusi kalau konsekuensi ini adalah kesepakatan antara hukum dengan yang hukum tapi kalau restitusi memberikan jalan keluar solusi dan solusinya ditawarkan nah ditawarkan inilah yang akan berhasil restitusi kalau ini masih ada semi hukuman semi restitusi oke saya contohkan ke ini ya Bapak Ibu jadi identitas gagal itu hukuman identitas sukses itu disiplin yang terkait konsekuensi sama restitusi konsekuensi tadi misalkan kalau ada anak kamu kemarin suruh bapak bikin cerpen beserta ujuk intrisiknya kenapa kamu nggak bikin cerpen teman-teman kamu nggak ya Pak itu pun ketika kita menanyai kalau bisa harus berdua ya Pak jangan di depan teman-temannya itu akan memalukan ya Pak saya janji Pak kalau saya nggak bikin cerpen besok ganggu Bapak saya berjanji bikin cerpennya juga itu namanya konsekuensi kalau besok saya itu konsekuensi sebenarnya dia mau melakukan tapi masih terpaksa
paksa. Nah, sedangkan pengajar dewasa itu mengajarkan kelembutan. Bagaimana si anak itu disentuh hatinya. Karena kalau dari hati seorang guru, yang dari hati akan sampai ke hati. Yang dari lisan hanya sekedar koresan. Ya. Jadi kalau dari hati ke hati akan masuk ke dalam hatinya si anak. Tapi kalau dari lisan hanya sekedar koresan. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu masih ada semi hukumannya. Tapi kalau restitusi itu menawarkan, kalau kamu besok nggak saya contek ini, coba kamu mau makan apa yang kamu mau makan. Pasti anak mencari jawaban sendiri yang nanti ketika dia melanggar, dia akan melakukan hal itu dan tentunya dengan tulus. Karena dia mencari jawaban, itu restitusi. Ya Bapak Ibu ya, oke. Tinggal 5 menit, saya percepat. Oke. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut konsep ya seorang pakar pendidikan. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Chester Bosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid kita yang melakukan kesalahan, ayo kita rangkul, kita ajak tatap mata diskusi. Hindari kita di depan kelas, di depan teman-temannya. Kadang ada orang, anak ya, yang kecil hati, hatinya nggak pedean, nah itu takutnya tersiksa gitu ya. Nah, ini saya contohkan, ini restitusi ya Bu. Nah, melakukan restitusi itu ada 3. Ini namanya segitiga restitusi. Ya, kamu tentu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya gini, Bapak Ibu. Ketika lagi belajar di kelas, nah, ada anak namanya Doni. Doni itu suka iseng, ya. Pas lagi belajar, ada temennya lagi ini fokus sama gurunya, ya. Terus dia nyolek-nyolekin, sehingga dia terganggu. Ternyata dia nggak cuma sama anak ini. Nah, ketika anak-anak itu mengadu sama gurunya, sama wali kelasnya, Pak, si Doni itu suka iseng Pak, sama teman-temannya ini. Maka Doni sebenarnya dia punya kebutuhan. Ternyata dia itu apa? Ada 5 kebutuhan ya yang dimiliki oleh manusia. Bisa dari, Don, kamu kenapa suka ini nyoleki temennya kalau di belajar? Dia akan terbuka, Pak, sebenarnya saya itu pengen anak teman itu pengen saya ajak ini. Don, kan kita bagus gak? Enggak Pak. Dia akan kalau nggak bagus apa yang kamu lakukan? Jadi kita tawarkan terus, kita gali terus, itu restitusi. Ya. Nah ini tahapannya. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna yang bisa masuk ke hati sehingga dia terbuka. Itu restitusi. Kalau guru BK ini jago konseling. Nah, ini contoh restitusi. Mira tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Pak Andi ya? Pak Andi bacanya. Pak Andi, bukan Pak Andi jago. Di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Ya. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Ada klarifikasi
ada konfirmasi. Ada yang tahu perbedaannya? Klarifikasi sama konfirmasi. Mirip ya? Konfirmasi hanya menjelaskan. Oh, menjelaskan. Iya. Kalau pandai sama cerdas bedanya apa Bapak Ibu? Apa? Pandai sama cerdas? Pandai besi. Pandai cerdas pintar. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau dalam semantik saya senang sekali. Saya punya buku bahasa Indonesia ya, itu menjelaskan perbedaan jam sama waktu, pandai, cerdas, pintar, agung, sombong, raya, itu adalah sinonim. Nah itu ada contohnya, karena saya mendapati dulu, saya pernah ada di SMK, ada anak terlambat setengah jam, jadi masuk pukul 7, datang setengah 8. Sama guru pikirnya, kamu tulis, saya berjanji tidak akan terlambat, tulis 5 kali. Itu hukuman. Itu akan membekas sampai dia dewasa. Suatu saat dia menjadi orang besar, misalkan jadi wali kota, nanti dia akan teringat, ini guru saya dulu menghukum saya. Nulis saya tidak akan terlambat 50 kali, itu akan bisa. Akan menjadi turun derajat. Ya, jadi sekali lagi, kira-kira teman-teman mencari kita ada identitas gagal, kan itu hukuman. Yang kedua adalah identitas sukses. Apa itu identitas sukses? Ada dua, konsekuensi sama restitusi. Ini identitas sukses. Oke? Pertama, identitas gagal. Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid, lalu kita mendapati murid yang melanggar kesalahan, lalu kita menghukum, sesungguhnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi yang dihukum dan sesuatu yang puas bagi yang dihukum. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman bagi umat, bagi murid. Bahkan dia akan mengulangi. Cenderung dia akan mengulangi. Karena apa? Misalkan hari ini kamu terlambat pelajaran pertama PJ, lalu 30 kali diulang. Besoknya, malah sepak, malah lagi gurunya. Karena itu, ya tadi hukuman. Berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ya Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid yang salah lalu kita memberi hukuman, sebenarnya itu mengadili. Sebagai seorang pendidik bukan mengadili, tapi menanyai, membangkitkan dia mencari solusi kenapa dia bisa begitu, lalu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kamu terlambat kenapa? Pak, saya tuh nyari gesper loh Pak, gesper nggak ada, ternyata gesper sebagai keluarga. Pak, dia akan terbuka sama gurunya. Jadi jangan kamu terlambat, balik, enggak. Atau menulis saya berjanji, enggak. Itu yang di dalam itu tadi saya sendiri pernah waktu tiket. Kamu terlambat ya? Tidak. Kamu kalau sudah berbuat salah, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, saya berjanji ya. Saya tanya, kamu dari kamu mana? Jalan apa? Kamu tidak tahu dia ada dan ada. Ternyata dia ada. Dari orang tua mana? Itu ya. Sekali lagi, kita sebagai diri jauhkan dari menerima, karena menerima akan bekas dari dirinya. Yang berikutnya perilaku pasif agresif, ya, agresif. Ini kan agresif, bukan malah hidup sama kita. Ya, apalagi kita mengklaim, ini kamu nih kalau di kelas tidur mulu, nih kamu bercanda mulu, itu apalagi di depan teman, dia akan apa ya malu kita dipermalukan sama kita semua. Jadi itu yang kembali dalam LMS ini. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini kalau di militer mau cocok. Kalau di TNI, Polri, kalau ada anaknya, prajuritnya melanggar, dihukum sama komandannya, mungkin itu berlaku. Karena itu membentuk pribadi yang tangguh, nggak males, nggak rela, cocok. Tapi kalau murid jangan. Berikutnya, peraturannya adalah kamu harus ini. Ada kata-kata ini. Murid atau anak membenci peraturan, ya. Jadi ketika kesepakatan
kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Misalkan anak-anak yang hari ini terlambat, ya besok nggak boleh terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, kalian bersihin WC. Itu hukuman. Hukuman itu tidak didiskusikan dulu, Bapak Ibu, tidak dihukum dulu. Jadi hanya berpihak pada yang menghukum. Maka yang dihukum akan merasa kurang ajar. Masa WC kan ada hobi. Masa aku coba kalau mama aku tahu, takutnya dia lapor mamanya dia. Gitu. Ya, lanjut. Negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas lagi. Nah, ini ada kalimat, ada kata awas. Awas itu mengancam. Kalau dalam sematik ini bahasa ini. Ya, itu ya Bu. Jadi saya percepat. Jadi gini, hukuman kalau yang ditindaki sama Kiai Dewantara jauhkan. Kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi ini adalah kesepakatan antara hukum dengan hukum. Tapi kalau restitusi memberikan jalan keluar, solusi, dan solusinya ditawarkan. Nah, ditawarkan inilah yang akan berhasil restitusi. Kalau ini masih ada semi hukuman, semi restitusi. Oke, saya contohkan ke ini ya Bapak Ibu. Jadi identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu disiplin yang terkait konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi tadi misalkan kalau ada anak-anak, kamu kemarin suruh bapak bikin cerpen beserta ujuk intrisiknya. Kenapa kamu nggak bikin cerpen? Teman-teman kamu nggak? Ya Pak, itu pun ketika kita mengenai kalau bisa harus berdua ya Pak. Jangan di depan teman-temannya. Itu akan memalukan teman-temannya. Ya Pak, saya janji Pak. Kalau saya nggak bikin cerpen besok, ganggu Bapak, saya berjanji bikin cerpennya dua. Ini namanya konsekuensi. Kalau besok saya itu konsekuensi. Sebenarnya dia mau melakukan tapi masih terpaksa. Nah, sedangkan Kiai Dewantara itu mengajarkan kelembutan. Bagaimana si anak itu disentuh hatinya. Karena kalau dari hati seorang guru, yang dari hati akan sampai ke hati. Yang dari lisan hanya sekedar polesan. Ya. Jadi kalau dari hati ke hati akan masuk ke dalam hatinya si anak. Tapi kalau dari lisan hanya sekedar polesan. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu masih ada semi hukumannya. Tapi kalau restitusi itu menawarkan. Kalau kamu besok nggak ngasih cerpen ini, coba kamu mau makan apa yang kamu mau makan? Pasti anak mencari jawaban sendiri yang nanti ketika dia melanggar dia akan melakukan hal itu dan tentunya dengan tulus karena dia mencari jawaban. Itu restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke, tinggal 5 menit saya percepat. Oke, nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut konsep ya seorang pakar pendidikan. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Chester Boswell. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid kita yang melakukan kesalahan, ayo kita rangkul, kita ajak tatap mata diskusi. Hindari kita di depan kelas, di depan teman-temannya. Kadang ada orang, anak yang kecil hati, hatinya nggak pedean, nah itu takutnya tersiksa gitu ya. Nah, ini saya contohkan, ini restitusi ya Bu. Nah, melakukan restitusi itu ada 3. Ini namanya segitiga restitusi. Ya, kamu tentu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya gini Bapak Ibu.
ketika lagi belajar di kelas. Nah, ada anak namanya Doni. Doni itu suka iseng, ya. Pas lagi belajar, ada temennya lagi ini fokus sama gurunya, ya. Terus dia nyolek-nyolekin, sehingga dia terganggu. Ternyata dia nggak cuma sama anak ini. Nah, ketika anak-anak itu mengadu sama gurunya, sama wali kelasnya, Pak, si Doni itu suka iseng Pak sama teman-temannya ini. Maka Doni sebenarnya dia punya kebutuhan. Ternyata dia itu apa? Ada 5 kebutuhan ya yang dimiliki oleh manusia. Bisa dari Don, kamu kenapa suka ini nyoleki temennya kalau di belajar? Dia akan terbuka, Pak, sebenarnya saya itu pengen anak teman itu pengen saya ajak ini. Don, kan kita bagus nggak? Tinggal Pak. Ya akan kalau nggak bagus, apa yang kamu lakukan? Jadi kita tawarkan terus, kita gali terus, itu restitusi. Ya. Nah ini tahapannya. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna yang bisa masuk ke hati sehingga dia terbuka. Itu restitusi. Kalau guru BK ini jago konseling. Nah ini contoh restitusi. Mira tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Pak Andi ya? Pak Andi, bukan Pak Andi. Di kelas 8B, karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Ya. Namun, Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Ada klarifikasi, ada konfirmasi. Ada yang tahu perbedaannya? Klarifikasi sama konfirmasi? Mirip ya? Iya. Kalau pandai sama cerdas bedanya apa Bapak Ibu? Pandai sama cerdas? Pandai besi. Pandai cerdas pintar. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau dalam semantik saya senang sekali. Saya punya buku bahasa Indonesia ya, itu menjelaskan perbedaan jam sama waktu, pandai, cerdas, pintar, agung, sombong, raya, itu adalah sinonim. Nah itu kadang tidak jeli. Nah itu saya punya buku yang Kalau cerdas masih pandai. oh gitu. Terus Bu, kalau pandai Masih pintar. Pandai belajar. Kalau cerdas itu konotasinya banyak oh akal. gitu ya. Oke. Kalau pandai besi, Dengerin aja kita. Lanjut ya, ini Bapak Ibu sebentar lagi ya. Jadi gini, ini percakapan Pak Andi sama Mira. Bapak Ibu, ini dalam contoh ini Pak Andi sudah melakukan pendekatan personal. Jadi Miranya dipanggil, jangan guru mendatangi itu. Biasanya udah duluan kalau guru didatangi murid didatangi guru. Sama aja bawahan didatangi atasannya. Biasanya nggak terkonfirmasi karena belum dikoreksi. Kita selesai dari muridnya. Oh iya besar ini. Aku. Ya. Kalau dendam ngomong apa ya? Ya, oke. Lanjut ya Bapak Ibu, izin Mira. Jadi gini, Mira, selamat pagi Pak Andi. Terus Pak Andinya jawab, selamat pagi Mira. Ayo Mir, silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mira, mungkin berkaitan dengan tugas ya Pak. Pak Andi, ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Pak Andi, Mira, pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah ini dengan bahasa yang satu. Jangan langsung ini ya Bu, pakai bahasa kalimat negatif. Gimana sih kamu? Itu dicari. Karena apa? Takutnya dari kita mendapati murid yang sudah berkecil hati ya. Nanti akan benci sama gurunya. Jangan sampai ini. Mira jawab, saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya
scroll TikTok sampai jam 12 malam. TikTok menulis tadi punya laptop. Gimana Bu Dewi? Ya, akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk pagi. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, sebelum mengajar, biasanya kita sebagai guru tadi menawarkan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Masih Pak? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Mira jawab belum Pak. Pak Andi, keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ya di dalam ini, jadi Bapak Ibu sedikit memberikan masukan. Jadi ini, ketika kita mengajak murid melakukan keyakinan kelas, disuruh murid menuliskan apa yang ada di undang-undangnya. Contohnya gini, nah ini stick note, warna ini Ibu kasih semua ke kalian. Silakan, kalau Ibu ngajar, apa yang kamu harapkan selama pembelajaran? Pasti di situ, Bu. Selama belajar, anak-anak tertib, terus membuang sampah pada tempatnya, selalu mengerjakan tugas. Jika ada yang bertanya, yang lain diam mendengarkan. Nah itu mereka pasti punya inisiatif. Dan nanti dari statement yang mereka kita kumpulkan menjadi bajikan. Ini satu bajikan lagi. Ya. Kalau ada tulisan statement yang sifatnya negatif, misalnya banyak, kadang-kadang anak-anak itu ya ngancam juga tulisannya, jadi ya sensor. Ya, berarti nanti itu Bu, ketika kita mendapati statement permintaan anak kesepakatan yang belum bajik ya, belum bajik, belum bijak, belum baik, maka kita akan ini perbaiki. Nah, kalau mengungkapkan argumen itu yang begini ya, jadi kita arahkan yang baik-baik, terus kita juga kasih tahu ini dulu gampangnya begini. Ya, kita juga sebagai guru harus cerdas Bu. Nah, kalau minum nggak boleh berdiri, nggak boleh pakai tangan kiri. Kita jangan sampai ke situ Bu, tapi kita terangkan teorinya, biar anak nggak balik nanya. Pak, kenapa Pak kita nggak boleh minum sambil berdiri? Nah, diterangkan secara biologi. Ya, di dalam tubuh kita ada katup nih. Ingat, ketika kita duduk, maka katupnya akan terbuka. Ketika kita berdiri, katupnya tertutup. Ketika kita minum, maka ketika katupnya tertutup itu, dia tidak akan jatuh pada tempatnya. Dia akan merusak tadi ya. Ya, yang lainnya. Nah, itu yang kita ya. Termasuk kalau pipis, yang laki-laki nggak boleh berdiri, ya. Perempuan, Kalau perempuan boleh. Ya, ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah habis, terima kasih atas kesediaannya dan semoga kita aktivitas ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua dalam memajukan yang pendidikan. Dan khususnya ketika kita mendapati anak, ayo kita terapkan model restitusi. Ya, kita tidak menghakimi tapi menemani. Kita tidak memukuli tapi memberikan solusi. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang punya kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.